Jangan lupa subscribe, like, dan share. Agar puasa mewujudkan takwa paripurna. Alhamdulillah, kita telah berada pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ramadan adalah bulan yang senantiasa dirindukan, bulan yang selalu diharap-harapkan kedatangannya, bulan yang bahkan telah ditunggu-tunggu kehadirannya jauh-jauh hari sebelumnya. Tentu oleh siapa saja yang beriman, yang meyakini keutamaan dan keistimewaannya. Setidaknya begitulah sikap generasi muslim terdahulu. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menukil pernyataan Mu'alla bin Al-Fadil kan menggambarkan betapa kerinduan mereka terhadap Ramadan sangat luar biasa. Dikatakan, mereka generasi dulu bisa berdoa kepada Allah SWT selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Mereka pun berdoa 6 bulan berikutnya agar amal-amal mereka diterima. Kerinduan generasi muslim dulu yang luar biasa terhadap bulan Ramadan tentu didasarkan pada sejumlah keterangan dari baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan tersebut. Di antaranya sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan, andai hamba-hamba Allah SWT tahu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, umatku pasti berangan-angan agar Ramadan itu terjadi sepanjang tahun. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Rajab. Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, yaitu Ramadan. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di sisi Allah ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia merugi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Sebagian ulama menyatakan hadis di atas sebagai dasar sebagian orang untuk mengucapkan tahniyah atau selamat kepada yang lain karena kedatangan bulan Ramadan. Bagaimana seorang muslim tidak bergembira dengan pintu-pintu surga yang dibuka? Bagaimana seorang pendosa tak bergembira karena pintu-pintu neraka ditutup? Bagaimana pula orang berakal tidak bergembira saat setan-setan dibelenggu? Karena itulah baginda Rasulullah SAW pun selalu merindukan untuk berjumpa dengan Ramadan. Bahkan beliau sampai berdoa sejak memasuki awal bulan Rajab dengan doa, Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah ke bulan Ramadan. Tidak hanya dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan kaum muslim yang hidup. Bahkan Imam Ibnu Al-Jauzi pernah bersumpah bahwa Ramadan pun amat dirindukan oleh mereka yang sudah meninggal. Dikatakan oleh beliau, demi Allah, andai dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian, niscaya mereka berangan-angan agar dapat berjumpa dengan Ramadan meski hanya 1 hari saja. Ramadan dan ketakwaan. Ramadan selalu hadir membawa harapan. Harapan akan ampunan, perubahan, dan kebangkitan jiwa menuju ketakwaan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah SWT berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Takwa yang Allah SWT harapkan dari seorang muslim tentu bukan takwa sesaat. Bukan takwa musiman, bukan takwa yang hidup selama Ramadan, lalu padam setelah Ramadan berakhir. Yang diminta adalah takwa yang terus menyala hingga akhir hayat kita. Yang dituntut adalah takwa yang sebenarnya, takwa yang paripurna. Demikian sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Apa itu takwa? Para sahabat memiliki pemahaman mendalam tentang takwa. Di antara definisi indah tentang takwa adalah dinisbatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Takwa itu adalah 1. Memiliki rasa takut kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah SWT. 2. Mengamalkan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. 3. Merasa cukup dengan harta yang sedikit. 4. Mempersiapkan bekal atau amal untuk menghadapi hari pengakhiran, hari penggiringan atau hari kiamat. Salah satu tanda takwa di atas adalah mengamalkan Al-Quran. Tentu saja secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Allah SWT berfirman dalam Quran
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Tidak ada balasan bagi siapa saja yang melakukan tindakan demikian kecuali kehinaan dalam kehidupan di dunia, sementara di akhirat dia dilemparkan ke dalam azab yang sangat keras. Allah tidak lengah terhadap apa saja yang kalian kerjakan. Tidak ada hak bagi seorang muslim untuk membedakan hukum-hukum Allah. Semua wajib ditaati. Tidak boleh hanya menerima hukum saum dan sholat saja, tetapi menolak hukum Allah dan muamalah, politik atau pemerintahan, ekonomi, pendidikan, atau kehidupan sosial termasuk hudud. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Agar puasa tidak sia-sia. Ramadan adalah madrasah takwa. Akan tetapi, saum Ramadan bisa sia-sia belaka jika dijalani tanpa kesungguhan, juga tanpa benar-benar meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali laparnya saja. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Saat saum Ramadan tidak dijalani dengan penuh kesungguhan, apalagi di dalamnya banyak diwarnai dengan dosa kemaksiatan, maka Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan saum yang demikian. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, siapa tak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta atau keji, maka Allah tidak butuh upayanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah menahan diri dari segala maksiat dan dosa, menahan lisan dari ghibah, menahan tangan dari tindakan merugikan orang lain, menahan diri dari ragam transaksi haram, menahan hati dari riya dan hasad, termasuk menahan diri melakukan ragam kezaliman. Salah satu tindakan zalim terbesar adalah saat manusia, terutama para penguasa sebagai pemilik kekuasaan, enggan berhukum dengan hukum Allah SWT. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 yang artinya, siapa yang tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan, mereka itulah kaum yang zalim. Bahkan kita dilarang cenderung apalagi memihak kepada para pelaku kezaliman. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Hud ayat 113 yang artinya, janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim sehingga kalian disentuh api neraka. Sebaliknya, takwa paripurna menuntut kita agar berlaku adil dan berpihak pada keadilan. Demikian sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, serta melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan lalim. Alhasil, mari kita isi bulan Ramadan dengan ragam amal kebajikan selain saum dan sholat tarawih. Di antaranya, memperbanyak membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu, banyak bersedekah, meningkatkan kepedulian kepada sesama, menggiatkan dakwah Islam, dan makin bersemangat memperjuangkan syariahnya agar bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan lupa, tinggalkan segala dosa, baik dosa kepada Allah SWT maupun dosa kepada sesama manusia, baik dosa besar maupun dosa kecil yang sering dianggap tak seberapa. Semoga dengan itu Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.